Saya ini lagi, mulai lagi ya. Saya susun lagi. Nah, balik ke sini. Metode statis itu dibagi dua, empiris sama analitis. Ya, kalau tadi statis itu secara umum yang ini saja, ini dibagi lagi. Ya, ada empiris, ada analitis. Empiris itu menggunakan hasil sondir, SPT dan CPT. Ya, kemudian rumus analitis. Kalau empiris itu menggunakan hasil sondir, kalau rumus analitis dia menggunakan hasil pengujian laboratorium. Nah, kemudian kalau metode dinamis ini berdasarkan data lapangan ya, pengerjaan lapangan. Misalnya dari berat hammernya berapa. Nah, ini. Yang sering digunakan itu adalah rumus empiris ya. Yang paling cepat itu rumus empiris. Ini biasanya untuk pancang. Kalau analitis ini biasanya untuk bor. Biasanya ya, tapi kadang-kadang ada juga yang menggunakan analitis ini untuk pancang. Tapi intinya kebanyakan yang digunakan itu adalah dia untuk lebih praktis itu mereka menggunakan hasil sondir. Nah, rumus empiris berdasarkan hasil CPT ya. CPT ini sondir CPT. Nah, ini ada syaratnya untuk menggunakan hasil CPT, digunakan untuk tanah lempung. Gunakan untuk tanah lempung. Nah, ini QA, bukan QU lagi, tapi QA. QA sama dengan QC dikali AP bagi 3 plus JHP. JHP ini jumlah hambatan lekat atau pelekat dikali keliling tiang. Ya. Kalau keliling tiang berarti keliling lingkaran. Kalau dia pondasinya bulat. Kalau pondasi bulat ya. Kalau AP-nya berarti 1/4 VD kuadrat, ya kan? Kalau kelilingnya berapa? Keliling lingkaran apa? Oh, 2 VR. Kalau pondasinya bulat, kalau pondasinya bujur sangkar segi 4 ya. Berarti AP-nya apa? Luas kubus. Sisi dikali sisi atau B kuadrat. Terus kelilingnya 4B. Nah, ini jangan lupa ini. Ini kadang main tembak saja. Lihat dulu. Kalau misalnya diketahuinya diameter ya. Kalau soal yang saya kasih diameter berarti pondasinya bulat. Kalau misalnya saya bilang dimensi penampang ya, dimensi penampang B ya, berarti dia segi 4. Ini enggak, kalau misalnya biasanya kalau saya kasih contoh segi 4 ketika ini UTS atau UAS-nya bulat, main tembak saja. Nah, ini jadi bedakan antara pondasi bulat kemudian ada dengan pondasi segi 4. Kemudian QC itu adalah nilai konus. Nilai konus ini dari grafik sondir. Nah, ini harus bisa membaca grafik sondir. AP luas penampang, JHP jumlah hambatan lekat. Sama, ini di grafik sondir. Jadi harus bisa membaca grafik sondir. Jumlah hambatan pelekat, kemudian kalau di grafik sondir itu, mana ya contoh grafik sondir.
Bentar. Saya carikan grafik sondirnya. Data tanah. Saya buka dulu. Nah, oh ini JHP-nya nggak ada ini. Bentar. Contoh error. Bentar ya. Oh, sini aja. Grafik CPT. Ini aja. Nah, ini kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Nah, ini ya. Di sini kan ada garis merah yang yang tidak beraturan ini ya, kayak cacing tanah ini ya. Ini yang merah, kemudian ada yang hijau ya, yang hijau putus-putus ini ya. Nah, kalau di grafik sondir ya, CPT ya, khusus untuk CPT yang yang warna merah yang tidak putus-putus tapi dia kayak rekaman jantung ya, itu adalah untuk mencari nilai QC-nya ya, untuk QC. Kemudian yang putus-putus yang warna hijau putus-putus ini untuk mencari JHP-nya ya. Nanti saya contohkan, saya carikan dulu ini bagaimana tiang ya. Bentar. Panjang tiang. Nah ini ya.
Ya, saya tunjukkan yang benar-benar. Nggak bisa ini. Anjir. Nah, ini dia. Kecil sekali ya. Ini saya besar ya. Nah, ini contoh apa? Salah satu contoh yang tadi ya. Masih nggak kelihatan juga. Ini aja lah. Ini apa lebih jelas. Nah, nanti saya juga ngasih kalian ini. Ini ya. Ini ada grafik sondir ya. Nah, grafik sondir ini biasanya di sini bisa dilihat ya. Nah, kan lihat nih ya, grafiknya ini yang apa, yang bentuknya tidak beraturan ini ya, ini adalah konus ya, grafik kice. Nah, yang garis putus-putus itu adalah untuk apa namanya JHP atau JHL, sama aja. Nah, lihat ini, dia ada sumbu X-nya ada 2. Ada yang di atas, nih tekanan konus ya. Yang di bawah jumlah hambatan pelekat. Kemudian di sampingnya ini ya, ini lapisan tanah. Lihat ini ya. Dari apa kedalaman 0 berarti permukaan tanah sama masuk ke dalam tanah sedalam 3,40 meter itu jenisnya pasir. 340 sampai 450 itu lempung, 450 sampai 950 itu pasir lagi. Ya. Kemudian 950 sampai ke 2180 itu lempung plus kulit kerang abu-abu. Ini ya, contoh ini, contoh hasil penyelidikan tanah. 2180 sampai ke bawah itu adalah pasir kelanauan padat warna coklat tua. Ya. Nah, ini kan nanti untuk menghitungnya, terutama yang tadi. Mana ya? Ini, kan ini, QC kali AP bagi 3 plus JHP kali keliling lingkaran dibagi 5. Yang mau kita cari dulu adalah QC dengan JHP-nya. Jadi kalau di sini ya, kan kelihatan nih, grafik yang paling akhir ya, itu adalah menunjukkan kalau penyelidikan tanah itu diberhentikan.
Berarti dianggap dia sudah mencapai kedalaman tanah keras, ya. Dia sudah mencapai kedalaman tanah keras. Ini berapa ini? Oh, ini. Kita lihat kan sini terakhir. Berarti ke sini kan? Berapa? 23 meter berarti. Jadi kedalaman tanah kerasnya hanya 23 meter. Kemudian gimana Bu mencari ininya? Kisenya. Kisenya dilihat pas kedalaman 32 ini, 23 meter ini nilainya berapa? Kan di sini. Nah, ini. Ini malah sampai ke sini kan. Nah, ini kita kita proyeksikan ke atas. Karena kenapa ke atas? Karena yang di atas sumbunya si kise ini ya. Sumbunya kise ini yang atas ini. Ini tekanan konus. Nah, ini tadi kan dia di sini. Bentar, saya hapus. Nah, ini kan batasnya di sini. Jadi kita naikkan ke atas. Berarti dia di sini kan. Pakai mistar lah, jangan kayak yang saya ini kan nggak pakai mistar. Jadi berapa ini? Kalau ini 10, setiap garisnya 10 berarti 10, 20, 30, 40, 50. Ini 130 di sini. Berarti antara 130 dengan 140, 135 misalnya. Berarti kisenya itu 135 kilogram per sentimeter kuadrat. Itu cara menentukan nilai kise ya. Paham nggak? Karena ini pasti UTS UAS saya ngasih ini. Paham nggak dari mana dapat kise? Paham, Bu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya yang saya kasih itu ini ya. Nah, yang ini ya, misalnya pakai ini nggak bisa ya pakai. Kalau misalnya yang ini yang di contohnya grafik CPT yang saya kasih. Nah, lihat di sini. Ini kan ada nih. Kalau garisnya agak tebal itu C, kilogram per sentimeter kuadrat. Terus ada di bawahnya agak tipis sedikit local friction, kilogram per sentimeter. Kemudian yang ke ini total cumulative friction dikali 100. Nah, kalau ini berarti ininya apa? Nilai kisenya yang mana? Lihat tadi, kise itu satuannya apa sih? Nih, lihat ini. Satuannya ini kan kilogram per sentimeter kuadrat. Berarti kalau yang sini, yang kalian pakai ya, ini yang kalian pakai yang mana? Yang C ini, yang garis tebal, ya kan? Yang garis tebal yang dilihat, jangan garis yang tipis. Untuk nyari nilai kise ya. Nah, kemudian lihat, dia garis terakhir itu kedalaman berapa? Ini kan kalau di sini berarti kedalaman 20 meter. Lihat ini. Ya, di sini kan kedalaman berapa kira-kira di sini? Misal 19,8 atau 19,75. Perkirakanlah itu. Nah, di situ berarti ini kedalaman tiangnya ya. Kedalaman tiangnya 19,8 terus kisenya berapa? Naikkan ke atas. Nah, ini berapa ini? 150 ini yang di ujung. Ya. Ini berarti sekitar 145. Kok 145? 145?
Oke, oke lah. Pokoknya ini ya di sini ya, yang di 145. Ini satunya 5 ya. 5, iya 130, 135, 140. Oke, 145 ya benar. Oke, kisenya 145 ya. Berarti kise itu 145 kg per cm². Nah, terus satu lagi ya. Kan nilai JHP. Nah, nilai JHP yang di sini. Nah, kalau JHP ya karena dia ini ada tanahnya berlapis-lapis. Jadi JHP ini kan yang putus-putus ini. Nanti dicarinya perlapisan. Jadi ada JHP 1 sampai JHP berapa nih? Ada berapa lapis sampai 23 nih. Berarti sampai sini. Oke, 1, 2, 3, 4, sama 5. Jadi kalau dia tanahnya berlapis-lapis, itu berarti yang digunakan adalah JHP rata-rata ya. Nah, JHP rata-rata dari mana? Ini JHP 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5. Nanti contoh soal. Yang pasti ini saya ngasih tahu ya. Yang kayak cacing kepanasan ini itu adalah kise ya. Yang yang garisnya putus-putus agak beraturan itu adalah JHP, grafik JHP. Dari sini paham nggak? Paham, Bu. Nah, terus panjang tiangnya ya. Panjang tiangnya itu diambil kedalaman yang paling maksimum dari grafik itu berhenti. Paham? Ya, Bu. Nah, ini kalau yang grafik ini ya, kalau misalnya grafiknya ini, yang ini sama, berarti grafiknya berhenti di sini. Nah, kemudian satu lagi, kan ada JHP. JHP itu kan apa? Jumlah hambatan pelekat. Nah, itu bahasanya itu ya. Nah, kalau di sini, kan lihat nih. Jumlah hambatan pelekat. Satuannya kilogram per sentimeter. Nah, kita lihat di gambar satu ini. Itu kalau yang tadi kan bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Nah, lihat ini. Local friction kilogram per sentimeter. Ya. Total kumulatif friction berarti kan jumlah hambatan pelekat ya. Jumlah berarti total kan. Jumlah hambatan pelekat. Nah, berarti yang kita pakai ini garis ini ada 3 garis sebenarnya. Ini satu lagi nih yang agak halus, lebih halus nih. Yang yang tidak meliuk-liuk ini. Nah, itu JHP-nya. Nah, tapi lihat ini JHP-nya dikali 100. Ya, berarti nanti misalnya dapatnya berapa di sini? Kalau ini kan nggak ada, kalau dia nggak ada lapisan tanah, anggap aja tanahnya homogen dari atas sampai ke bawah. Berarti yang dilihat ini nih. JHP yang paling bawah ya, grafik yang paling bawah. Berapa di sini? Berarti ini 5. 5 dikali 100. 500 kg per sentimeter. Paham nggak? Kalau untuk yang ini ya. Kalau untuk yang ini, yang tadi, nah JHP-nya dia karena dia berlapis-lapis, ya dia ini rata-rata. Nah yang dilihat jangan yang sumbu yang di atas, tapi sumbu yang di bawah. Misal ya, ini kan lapisan pertama, jadi kita potong-potong di sini. Nah, yang kedua di sini, pakai mistar lah, ya. Nah, kemudian yang ini, bentar ya. Nah, terus nilainya gimana Bu? Nah nilainya ini, ya bentar. Saya ubah ininya dulu aja, warnanya. Nah, jadi nilainya diproyeksikan ke bawah sini. Nih. Berarti berapa? 150 kg per cm. Kalau yang bawah, berarti yang paling bawah berapa di sini?
Nah, berarti apa? 675 misal atau 680. Nah, itu. Yang ini ke sini. Nah, sama. Ini juga ke bawah berarti. Sorry. Nah, jadi kalau kise itu ke atas, yang di grafik yang ini ya, kalau misalnya nanti saya ngasih grafik ini. Nah, kalau misalnya yang ini, grafik yang ini, lihat ini. Dia nilainya cuma ada sumbu yang di atas saja. Berarti JHP-nya ini berarti berapa? 5. Karena ini dia bilang kali 100, berarti 5 kali 100, 500. Nah, di sini cara menentukan nilai kise sama JHP, kira-kira paham nggak? Saya belum ngasih ini ya, saya ngasih ini pengantarnya dulu. Paling enggak bisa membaca grafik ini grafik sondir, ya. Nah, balik lagi ke materi ini, ya. Jadi dari grafik tadi, ya, itu kalian dapat nilai kise, ya, kemudian nilai JHP. Nah, kemudian AP-nya luas penampang tiangnya, ya, yang dihitung yang atasnya aja, penampang atas. Kelilingnya, ya, keliling kalau dia bulat ya keliling lingkaran, kalau segi 4 ya keliling segi 4. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan nilai SPT untuk tanah berpasir, non kohesif untuk tanah pasir. Ya. Jadi kalau misalnya tanahnya tanah lunak, tanah lempung, dia menggunakan hasil penyelidikan CPT. Kalau misalnya tanahnya berpasir, dia menggunakan nilai SPT atau hasil penyelidikan SPT. Nah, CPT itu apa sih? Nanti nggak tahu CPT. CPT, C itu dari con, penetration test. Con ini ya karena bentuk bagian bawahnya ini ya alatnya. Saya buka ini aja. Con nggak ada ini ya. Bentar. Siapa cantik? Lemak kok rotinya? Siapa cantik? Nah, ini Itu yang cantik malu. saya. Siapa itu? Tiara Ranti, silakan keluar. Bentar ya, saya nunjukin alatnya dulu. Seperti apa sih? Kenapa dia disebut? Nah, ini dia. Kenapa dia disebut penetration test? Apa con ya? Con itu kalau kalian biasa makan es krim kan ada es krim con ya. Kerucut con itu ya. Con itu kerucut ya. Jadi alat yang untuk meriksa kedalaman tanah itu ya, ini seperti ini bagiannya,
yang dimasukkan tiang besi yang dimasukkan ke dalam tanah itu ujungnya bentuknya kerucut. Makanya dia dinamakan cone penetration test. Ya. Karena dia bentuknya kerucut di bawah dia dinamakan cone penetration test. Jadi itu asal muasal kenapa namanya CPT atau cone penetration test. Nah, untuk SPT ini apa? Dari singkatan apa? Standar basic penetration test. Standar penetration test. Nah, ini hanya untuk tanah berpasir. Misal kalau kita merencanakan tiang yang lokasinya itu tanahnya tanah berpasir ya. Ini QU sama dengan QP dikali AP atau QP ya, plus QS. Nah, QP dikali AP plus FS dikali AS. Nah, ini QP itu tahanan ujung, AP luas penampang tiang, FS tahanan kulit, kemudian AS luas selimut tiang. Nah, luas selimut tiang itu ini dari keliling tiang dikali panjang tiang ya. Misal tadi keliling tiang itu apa? VD kan? Dikali panjang tiang, L tiang. Nah, itulah AS. Kemudian QP, nah ini QP itu dia berdasarkan hasil dari SPT ya, hasil pengujian 40 N L per B ya. Atau kurang dari atau sama dengan 400 N kilonewton per meter kuadrat. FS itu 2 N untuk tiang pancang. N hanya 1 N itu untuk tiang bor. Nanti dia pakai ini ya. Pakai grafik. N itu jumlah pukulan rata-rata sepanjang tiang. Nah, berapa jumlah pukulan dia untuk tiangnya ketika dia dilakukan pemukulan. Itu jadi QP kali AP plus FS dikali AS. AS-nya itu luas selimut tiang ya. Jadi jangan sampai salah. AP itu nah ini 5 menit lagi nanti ganti ke ini ya. Sesi ketiga kalau misalnya ini stop lagi. Nah, jadi kalau selimut tiang jadi intinya kenapa selimut tiang itu misalkan kalau kalian lihat tabung ya, ketika kalian gunting ya kan jadinya segi 4 kan. Nah, inilah yang diminta selimut tiang. Kan kalau ini kan berarti sama dengan persegi 4 ya. Sama dengan persegi 4. Ininya dari mana? Kan awalnya dia kan dari kalau tanpa antas kan seperti ini, ya kan? Nah, ketika dia digunting ya, ini kan berubah ke sini. Nah, ini kan yang lingkaran tadi kan udah dapat kelilingnya. Nah, ini sama dengan keliling panjang ini sama dengan keliling tiang. Ini panjang tiang. Kan kalau luas berarti luasnya apa? Panjang tiang dikali keliling tiang. Ini keliling tiang, ini panjang tiang. Makanya kenapa dia luas selimut itu adalah keliling tiang dikali panjang tiang. Ini untuk AS ya. Nah, ini ya yang tadi sama ini QP plus QS. QU sama dengan QP plus QS, QP sama dengan AP dikali QP. Nah, ini pakai grafik yang di sebelah. AP luas ujung tiang. Berdasarkan rumus Meyerhof, QP itu C aksen, yang aksen yang diambil. Kalau di sini kan ada ada yang NC biasa, ada yang NC aksen. Kemudian balikkan ke sini. Ini kan untuk tanah berpasir. Coba lihat di sini. Nah, ini ada lempung. Ini pasir. Berarti yang kita ambil yang mana? Yang pasir saja kan? Yang garisnya lebih tebal. Nah, ini
C NC aksen plus gamma dikali Z, ya. Z itu berarti kedalaman lapisan. NQ aksen, nah, ini dari sini. Tergantung berarti apa? Sudut gesernya. Sudut gesernya berapa? Kalau misalnya sudut gesernya 30, ya. Nah, kita ambil yang apa? Kan mau NC aksen. NC aksen di mana NC aksen? Ini NQ aksen, ini NQ. Ini masih NQ. Jadi NC aksennya yang ini kan? Ini NC aksen kan? Berarti 30. Kan ini sudut ini 30 misal yang kita punya. Ini ke sini. Berarti ini, ya kan? Berarti ya ini. Berarti ini kan 8. Yang ini 9 tadi. Nah, dia antara 9 dengan apa? 90 ya, sorry 90 antara 90 dengan 100. Kok ini ada 2468 lagi, Bu? Ini kan 10. Berarti ini 20. Ini 40. Ya, ini 60, ini 80, 90, 100. Berarti yang ini apa? 200 sampai 1000. Ya, jangan salah apa kebanyakan salah apa membaca tadi, kayak Ibu salah baca awal tadi. Nah, ini 90 dia apa antara 90 dengan 100 berarti 95. Berarti NC aksennya itu 95. Kemudian yang cari lagi apa? NQ aksen. NQ aksennya berapa kalau 30? Yang NQ aksennya saja. Yang mana? Ini. Nah, ini kan. Yang ini. Berarti 30 di mana? Sini. Nah, ini kan 30-nya sini. Nah, ke sini. Nah, dia di atas sedikit di sini. Nah, berarti sini. Berarti NQ aksen sama dengan 65. Kalau misalnya 30. Itu cara mencari di grafik. Ya. Dia menggunakan NC aksen, NQ aksen. Jangan salah, NC aksen sama NQ aksen. Kemudian apa C-nya ya nilai kohesi. Tapi kalau misalnya dia nggak ada kohesi, tanah pasir seluruhnya, berarti C-nya 0. Pasir itu C-nya 0. Kalau berpasir, kalau lempung berpasir baru ada apa C-nya. Astagfirullahaladzim. Lebih dari 0. Saya kaget. Oke. Nah, ini apa sebentar lagi habis. Jadi ke apa? Ke yang selanjutnya ya. Iya, Bu. Nah, ini jadi untuk apa? Yang QP yang kecil ya, QP ini dapatnya dari NC aksen, NQ aksen. Nah, kemudian QS sama dengan FS dikali AS. AS tadi luas selimut tiang. Nah, FS-nya dapatnya dari mana? Nah, gambar selanjutnya. Nah, FS-nya itu ada 3 cara ya. Untuk dapat FS ini ada 3 cara. Pertama, metode alfa, ya, beta, sama lambda. Nanti ada alfa